Allah itu bukan Tuhan. Allah itu baru muncul abad ke-7. Mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Banyak manusia yang udah disesatkan Allah itu. Sama aku nggak berani. Karena ada pula Tuhan Yesus mengawani aku kan. Allah nggak berani sama aku, kawan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana penghujatan yang dilakukan oleh anak Batak ini ya, Rudy Simamora. Dia adalah seorang Batak yang dimana dia adalah anak Batak yang bermarga Simamora ya. Ya, ini kalaupun ada marga-marga lain yang bersangkutan dengan Simamora ini ya, seperti Purba itu kan ada hubungan ya. Jadi kalaupun dari pihak-pihak lain ya yang bermarga Simamora ataupun bermarga Purba dan Muslim ya, harap didatangi lah begitu ya. Lalu diberikan efek jerah ya, kasih shock terapi buat dia berspot jantung, karena memang dari setiap ucapannya ini tidak ada mencerminkan sebagai orang yang beragama ya, yang dimana dia mengaku seorang Kristen lalu berslogan ajaran kasih, namun tidak mencerminkan orang yang berajaran kasih, melainkan manusia yang berperilaku seperti hewan ya, otaknya tidak ada dan sungguh-sungguh akal warasnya itu tidak ada ya. Jadi menghina-hina Allah, menghina-hina Nabi itu luar biasa. Dan ini wajib diviralkan agar lekas ditangkap dan lekas diadili, agar segera menyusul kaci ya. Dan di dalam agar segera memakan tai begitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Boleh kau menggebu-gebu anak Batak, boleh. Tapi yang tadi malam yang kau lakukan itu sangat riskan. Semoga nggak ada yang punya rekaman dia tadi malam ya. Tapi menurutku pasti sudah direkam. Horas, damai Kristus bersama kita. Selamat sore kawan-kawan, selamat sore untuk kita semua. Pelayanan hari Minggu sudah selesai, saatnya kita beraktivitas lagi di YouTube ini. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kawan-kawan Muslim untuk berdebat secara tatap muka aja langsung. Kalau tidak berani lagi di YouTube, kalau tatap muka kan kalian ada keberanian karena kalian rame-rame. Kalau tatap muka pun aku siap ya kawan-kawan Muslim ya. Kita membahas tentang ketuhanan. Kenapa perlu sekali kita membahas tentang ketuhanan ini? Agar kalian jangan salah memilih Tuhan. Karena sangat bahaya nanti kehidupan kalian di akhirat kalau kalian salah memilih Tuhan. Nah, kenapa aku katakan kayak gitu? Pernahkah kalian berpikir kalau agama kalian itu baru ada abad ke-7? Pernahkah kalian memikirkan itu? Coba pikir dulu kawan-kawan. Pernahkah kalian berpikir kalau agama kalian itu baru ada abad ke-7? Orang Kristen sudah ada di seluruh dunia. Ada 5 patria ya. Patria Roma, Alexandria atau Mesir, Konstantinopel atau Turki, Yerusalem, dan satu lagi ya, Syria, Antioquia atau apapun sebutannya. Ketika orang Kristen ini sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah
Allah yang menjadikan segala sesuatu ini, tiba-tiba 600 tahun kemudian datanglah Allah kalian. Nah, 600 tahun kemudian datanglah Allah kalian. Nah, bagaimana mungkin kalian mau mempercayai itu kalau bukan karena ketakutan kalian sama ulama kalian? Ayo pikir dulu, pikir. Bagaimana mungkin kalian mau mempercayai Allah itu kalau kalian tidak ketakutan sama pemuka agama kalian? Coba berpikir, coba. Tuhan kalian itu baru ada abad ke-7. Mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Ayo, kemana cara berpikirnya? Seandainya bulan depan ada lagi tuh yang mengaku Tuhan, pastilah kalian ikuti lagi, karena Allah kalian ikuti abad ke-7. Betul enggak tuh bilang? Coba tulis dulu, berpikirlah dulu, jangan disembunyikan dulu. Apa, berbicara jujurlah dulu. Kalau kira-kira ada Tuhan yang lebih baik 10 tahun lagi, kalian ikuti atau enggak? Coba pikir. Iya, sampaikan salamku ya untuk kawan-kawan muslim, sampaikan salamku sama si pengacara kalian itu ya. Aku memang menontonnya di Sang Debater, aku tonton. Sampaikan salamku sama dia ya, bilang ada anak-anak Batak dari Medan, kirim salam sama kau, bilang. Allah si pengacara itu baru ada abad ke-7. Sebelum abad ke-7 mana ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mana ada? Coba tunjukkan satu orang saja manusia di muka bumi ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum abad ke-7. Enggak ada. Enggak ada, kawan-kawan. Coba, kayak mana cara berpikir kalian? Kayak mana? Aku mau lihat dulu cara berpikir kalian. Masuk dulu kalian ke live chat. Kalau ke Zoom kan nggak berani lagi kalian. Kalian kan udah dilarang berdiskusi sama aku. Dilarang ulama-ulama kalian. Ketahuannya semua, kawan, karena tidak semua Islam itu, enggak semua kadrun, tidak semua Islam itu kadrun. Coba gimana cara berpikirnya? Allahmu baru ada abad ke-7, ngaku-ngaku Tuhan. Gimana cara berpikirnya itu? Perasaan menciptakan langit dan bumi, perasaan menurunkan kitab suci. Ada orang Swedia dibakar Al-Quran, marah-marah kalian. Kambing aja dimakan Al-Quran kalian, nggak diajak Allah kalian. Apa Allah kalian itu tidak berani mengajak kambing yang memakan Quran? Apa Allahmu tidak mampu mengajak kambing yang memakan Quran? Kambing dimakannya Al-Quran. Kambing dimakani Al-Quran. Enggak ada diajak Allah. Malah kambing kalian jadikan makanan yang lezat. Babi enggak pernah memakan Quran. Babi kalian musuhi. Kambing udah jelas dimakan Al-Quran, bukannya kalian musuhi kambing. Kayak mana ya cara berpikir kalian itu? Aduh, bro, cobalah dulu. Kambing memakan Al-Quran enggak kalian musuhi. Babi enggak pernah memakan Al-Quran, kalian musuhi babi. Gombal gambul kan? Ya itulah karena baru ada abad ke-7. Sadar dirilah kalian. Sadar diri. Baru muncul abad ke-7, ngaku-ngaku pencipta langit dan bumi. Ada enggak satu orang manusia di muka bumi ini yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum abad ke-7? Takkan ada. Semua menyembah Tuhan Yesus. Orang Yahudi menyembah Bapa Yahweh.
Siapa itu Bapa Yahweh? Tuhan Yesus ketika berada di surga. Siapa itu Tuhan Yesus? Bapa Yahweh yang disembah Yahudi menjadi manusia. Bukan menciptakan Tuhan tandingan seperti Allah itu. Allah baru ada abad ke-7. Sok-sokan pula itu mengutuk Yahudi yang memang umat pilihan Bapa Yahweh. Kambing itulah dulu cari kalian. Kalian sembelilah kambing itu. Udah dimakannya buang Al-Quran kalian buang. Babi nggak ada pernah dimakan Quran, bukan kalian kawani. Kambing yang memakan Al-Quran bukan kalian musuhi. Dimakannya loh. Kutunjukkan dalilnya. Al-Quran dimakan kambing. Berani kalian mengatakan itu doif? Bro. Kambing yang memakan Quran, babi kalian bilang haram. Heran aku milih kalian. Tapi itu apa, topik kedua lah dulu itu. Sekarang kita tentang topik ini aja lah dulu. Masa Allahmu baru ada abad ke-7 ngaku-ngaku Tuhan? Warasnya kalian? Atau kalian selama ini tidak tahu? Apa kalian selama ini nggak tahu kalau Allahmu itu baru ada abad ke-7? Bacalah Sahih Bukhari 3. Bacalah Sirah Nabawiyah. Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Samanya kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah. Agama-agama yang lain, Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Kalau Allah, demikian tadi kaum muslimin ya. Ini video ini cukup panjang, maka dari itu saya bagi dua ya agar tidak kelamaan, dan nanti semoga saja ada yang dari hamba Allah ini memviralkan melalui TikTok ataupun melalui media-media sosial yang ada, yang para hamba Allah punya, Akhi Wuti punya, supaya memberikan efek jerah yang dimana anak Batak ini akan lekas terkenal gitu ya, karena memang keinginan untuk terkenal itu sudah menjadi munajatnya, dan agar dapat mengalir donasi-donasi pundi-pundi rupiah ke kantongnya, ke kantong pribadinya dengan cara menghina umat Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Ini memang sudah menjadi tekadnya ya, karena dengan menghujat donasi-donasi itu akan mengalir ya, pundi-pundi rupiah itu akan mengalir ke kantongnya, karena memang anak Batak ini tidak tahan dengan kemiskinannya ya, maka dengan berharap para Kristen-Kristen itu memberikan donasi ya, memberikan donasi, memberikan bantuan finansial untuk dia bersenang-senang mungkin, atau untuk dia membangun rumah seperti Kristen-Kristen yang lain, maka dia dengan jalan seperti ini agar mendapatkan donasi lebih ya. Nah, bagi saya anak Batak ini ya tidak sedikit pun berilmu sesungguhnya ya. Ketika memberikan argumentasi di saat berdebat pun tidak bisa apa-apa kecuali ngarang ya, hanya ngotot itu dan itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis. Nah, ketika menantang berdebat, bertatap muka, ya, saya yakin seyakin-yakinnya dia pun tidak akan pernah berani. Dan kalaupun mengajak tidak baik sekalipun, saya siap menanggapi di mana saja tempatnya. Dan saya akan siap meladeninya. Dan saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan isi perutnya. Dan begitu. Karena memang orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan gitu ya, karena segala sesuatu apa yang dia sampaikan itu adalah hinaan dan atas dasar kebencian, tidak ada niat berapologet ataupun berdebat, itu tidak ada ya, hanya pesanan ya, yang dimana para donatur itu mungkin memerintahkan, karena Bapak Ibnu Kalam atau Daeng Hussein itu pernah mengakui bahwasanya menyerang Islam dari segala macam sudut dengan segala fitnahan itu memang perintah, permintaan, request dari para donaturnya, yakni orang-orang Kristen sendiri yang
memberikan donasi ataupun memberikan bantuan finansial kepada para penghujat ini, dan itu pesanan. Nah, jadi video ini sudah dihapus ya oleh karena ketakutannya, namun kita tetap harus viralkan supaya memberikan efek jerah bagi debater-debater Kristen yang lain yang mengaku mereka itu debater, padahal ketika mereka berdebat pun tidak tahu apa-apa selain daripada menghujat, daripada menghina, dan menyerang pribadi, menyerang personal. Itu memang sudah menjadi tabiat mereka ya, kerjaan mereka. Namun mereka mengaku mereka itu adalah seorang apologet kan begitu. Jadi tidak apalah, menurut saya memang tidak pantas, dan sepantasnya ya yang pantas untuk mereka adalah ya itu tadi, seperti KC yang dimana memakan kotoran manusia, karena memang mulut-mulut mereka, lisan-lisan bodoh mereka itu layak untuk diberikan kotoran. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan tunggu part 2-nya. Nanti akan saya upload kemudian ya part 2-nya, supaya tidak kepanjangan dan tidak juga terkena teguran ya, karena channel saya sering sekali terkena teguran oleh karena terlalu panjang begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير